sini saya akan menjelaskan tentang materi genetika, di mana genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas dan variasi makhluk hidup dari suatu ke generasi berikutnya. Dalam genetika yang dipelajari bukan hanya bagaimana sifat fisik seperti warna mata, bentuk rambut, atau tinggi badan yang diturunkan dari orang tua ke anak, tetapi juga bagaimana informasi genetika yang tersimpan di dalam DNA yang mengendalikan pembentukan protein, metabolisme, pertumbuhan, hingga respon tubuh terhadap lingkungan. Jadi genetika itu berperan sebagai dalam menentukan ciri fisik, proses biologi, serta interaksi tubuh dengan lingkungannya. Genetika juga mencangkup kajian tentang gen, di mana gen itu unit dasar pewarisan sifat, kromosom itu struktur pembawaan gen di dalam inti sel, mutasi perubahan pada materi genetik yang bisa menyebabkan variasi atau penyakit, dan ekspresi gen itu proses bagaimana informasi dalam DNA diterjemahkan menjadi protein. Jadi pewarisan sifat pada makhluk hidup dikendalikan oleh gen yang tersusun dalam kromosom. Perubahan materi genetik atau mutasi dapat menimbulkan variasi atau gangguan, sedangkan ekspresi gen memastikan informasi di DNA diterjemahkan menjadi protein yang menentukan ciri dan fungsi organisme. Selanjutnya itu ada struktur DNA. DNA adalah molekul utama penyimpanan informasi genetik pada semua makhluk hidup. Bentuk DNA sangat khas, menyerupai tangga yang dipilih, di mana dua untai saling berpilih membentuk struktur yang stabil. Struktur dasar DNA terdiri dari nukleotida, yaitu unit penyusun DNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, yaitu membentuk rangka utama molekul. Kedua itu gugus fosfat, di mana berkaitan dengan gula untuk membentuk tulang punggung DNA. Yang ketiga itu basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa nitrogen inilah yang menyimpan informasi genetik. Yang membuat DNA istimewa adalah adanya aturan pasangan basa, yaitu adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Pasangan ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, 2 ikatan hidrogen pada pasangan AT dan 3 ikatan hidrogen pasangan GC. Aturan ini disebut komplementaritas basa dan menjadi dasar mekanisme replikasi DNA serta ekspresi gen. Jadi DNA adalah molekul utama pembawa informasi genetik dengan struktur helix ganda yang tersusun dari nukleotida. Komplementaritas basa AT dan GC menjadi DNA mampu mereplikasi diri secara akurat serta mengatur ekspresi gen, sehingga berperan penting dalam pewarisan sifat dan fungsi kehidupan. Selanjutnya itu ada gen dan kromosom. Gen adalah segmen atau potongan DNA yang membawa instruksi untuk membentuk protein tertentu. Protein inilah yang menentukan sifat dan fungsi tubuh, misalnya warna mata, golongan darah, atau enzim untuk metabolisme. Kromosom adalah struktur padat yang terbentuk dari DNA dan protein di dalam inti sel. Kromosom berfungsi sebagai pembawa gen agar informasi genetik bisa diwariskan saat sel membelah. Pada manusia terdapat 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasangan. Dari jumlah ini, 22 pasangan disebut autosom yang mengatur sifat-sifat tubuh selain jenis kelamin, dan 1 pasangan disebut gonosom, kromosom seks, yaitu XX pada perempuan atau XY pada laki-laki. Selanjutnya itu membahas tentang RNA, di mana RNA adalah molekul penting dalam proses ekspresi gen. Jika DNA menyimpan informasi genetik, maka RNA berperan dalam mengubah informasi tersebut menjadi protein. Ada 3 jenis RNA utama yang bekerja sama dalam sintesis protein. Yang pertama itu messenger RNA, yaitu membawa salinan kode gen dari DNA di inti sel ke ribosom. Kedua itu transfer RNA, membawa asam amino
messenger RNA. Ketiga itu ribosomal RNA, yaitu menyusun ribosom, tempat berlangsungnya proses perakitan protein. Selanjutnya ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pengendaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah. Tujuannya agar setiap sel anak menerima salinan DNA yang sama persis dengan sel induk, sehingga informasi genetik tetap terjaga. Proses ini terjadi dalam inti sel atau nukleus pada sel eukariot dan melibatkan berbagai enzim. Tahapan utamanya adalah satu, penentu pembukaan heliks DNA. Enzim heliks memisahkan dua unta DNA dengan memutuskan ikatan hidrogen antara basa nitrogen sehingga terbentuknya replication fork atau cabang replikasi. Kedua itu penentuan unta baru. Enzim DNA polimorase menambahkan nukleotida baru pada masing-masing unta lama berdasarkan aturan pasangan basa. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Selanjutnya itu ada semi konfirmatif. Replikasi DNA bersifat semi konservatif, artinya setiap molekul DNA hasilnya replikasi terdiri dari satu unta lama dan satu unta baru. Dengan cara ini, kesalahan replikasi bisa diminimalisir. Yang terakhir itu pembentukan DNA identik. Hasil akhirnya adalah dua molekul DNA ganda yang identik dengan DNA asal, siap distribusikan ke sel anak. Selanjutnya itu ada ekspresi gen. Yang pertama itu transkripsi DNA ke mRNA. Proses transkripsi berlangsung di inti sel. DNA yang mengandung informasi genetik dibaca oleh enzim RNA polimerase. Hasilnya adalah mRNA, yaitu salinan kode genetik dalam bentuk RNA yang lebih sederhana dan dapat keluar dari inti menuju sitoplasma. mRNA berfungsi sebagai pembawa pesan dari DNA untuk disintesis menjadi protein. Kedua itu translasi mRNA ke protein. Translasi berlangsung di ribosom yang berada di sitoplasma. Ribosom membaca kode genetik pada mRNA dalam bentuk triplet basa. tRNA membawa asam amino sesuai dengan